Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kita tidak dipertemukan secara fisik, muka dengan muka, tetapi kami percaya bahwa hati kita dileputi dengan penuh sukacita. Kita masih bisa bersama-sama, meskipun lewat seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama menyembah kepada Tuhan yang kita percaya telah melindungi kita, telah menyertai kita, dan di sepanjang perjalanan kita pada setengah minggu ini, Dia tetap setia untuk melindungi masing-masing kita. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang ada di dalam kerajaan sorga, ketika kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan pekabaran firman-Mu, di tengah-tengah kecemasan yang kami miliki, karena seizin Tuhan, virus corona sedang mewabah di negeri kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang kami miliki pada saat ini, kami tetap rindu beribadah bersama-sama. Biarlah pada saat ini Engkau hadir di dalam kehidupan kami masing-masing. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan berada bersama dengan kami. Dan ketika kami merindu untuk mendengarkan firman-Mu, hati kami boleh diliputi dengan sukacita. Saat ini kami boleh mendengar suara-Mu di dalam pekabaran firman Tuhan yang hamba-Mu akan bentangkan. Sekali lagi ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah dengan pengampunan yang berasal dari Tuhan, maka kami pun boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan peribadatan kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat semua orang cemas, di saat semua orang khawatir, bahkan rasa takut yang ada dalam kehidupan dan diri kita tidak boleh membatasi kerinduan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Marilah kita bersekutu bersama-sama malam hari ini. Pada malam hari ini, pekabaran firman Tuhan saya beri judul persiapan untuk menghadapi apa yang terbentang di depan sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini kekacauan sudah memenuhi di dalam kehidupan kita. Suatu ketakutan besar muncul dalam kehidupan kita, dan saat ini telah melanda kehidupan semua orang di belahan bumi manapun. Sehingga ketika kita sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa kesudahan sudah sangat dekat. Umat Tuhan harus bersedia untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagi umat Allah, ini bukan suatu kejutan yang luar biasa. Ini bukan satu kejutan yang membingungkan, tetapi kita lebih dipercaya untuk menjadi umat Allah di mana nubuatan itu akan segera berakhir karena semua sudah tergenapi. Masa kesukaran bagi kita semua, kesukaran yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita, maka itu akan kita hadapi bersama-sama di masa yang akan datang. Tetapi betapa baiknya Tuhan itu. Sebelum kita menghadapi masa kesukaran yang besar, maka Tuhan memberikan kepada kita sebuah peristiwa demi peristiwa
supaya kita memiliki pengalaman demi pengalaman untuk menghadapi kesukaran yang besar. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nyonya Ellen G. White di dalam buku Maranatha halaman yang ke-159. Di sini dikatakan, segera akan terbentang di hadapan kita, dan kita akan memerlukan pengalaman yang tidak kita miliki sekarang dan di masa yang lalu. Dan banyak orang yang sangat tidak peduli untuk mencapai pengalaman-pengalaman itu. Sering yang menjadi masalah ialah kesusahan yang dipikir-pikirkan lebih besar daripada yang menjadi kenyataan. Tetapi ini tidak benar dalam hal krisis yang terbentang di depan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Nyonya Ellen G. White di dalam nubuatan, di dalam buku Maranatha, Yesus Datang, di dalam buku halaman 159, di sana perlu kita mengerti bahwa kesulitan-kesulitan yang kita pikir-pikirkan sebenarnya tidak lebih besar dari apa yang menjadi kenyataan. Saat ini, ketika COVID-19 melanda berbagai belahan dunia, dan pada saat ini melanda bangsa kita yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia. Terlebih di kota yang kita sangat cintai, di kota Malang, bahwa kota Malang sudah menjadi zona merah dalam penyebaran dan pemaparan COVID-19. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa semua ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita memiliki pengalaman bila mana nanti kesukaran besar itu tiba dan datang dalam hidup kita. Pengalaman ini harus kita capai sebaik mungkin supaya kita boleh memperoleh iman yang kuat meskipun di saat-saat seperti ini kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan melanda semua orang. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh anggota jemaat Terusan Surabaya yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ketahui, bahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu melanda kita sebagai umat Allah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang mengizinkan ini memiliki satu kerinduan supaya saudara dan saya memiliki pengalaman di mana kita dipersiapkan dalam satu kesukaran yang besar bila itu tiba nantinya. Mari kita baca di dalam buku Sefanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, boleh mengambil waktu untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Di dalam buku Sefanya 2 ayatnya yang ketiga. Buku Sefanya 2 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi kita buka bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membaca di dalam hati. Dan saya akan membaca untuk kita semua. Sefanya 2 ayatnya yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari murka Tuhan. Ayat ini begitu jelas bahwa ketika kita menyikapi kehidupan kita di dalam COVID-19 yang mewabah ini, maka kita harus ingat, kerendahan hati boleh menjadi bagian kita. COVID-19 sebenarnya menyerang imun kita. Tetapi yang terjadi adalah pada saat ini, COVID-19 bukan hanya menyerang imun kita, tetapi lebih banyak menyerang pikiran kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat ini, begitu banyak orang yang bertengkar, tidak menegur sapa, marah karena COVID-19 ini. Orang tua marah kepada anak-anaknya. Anak-anak marah kepada orang tuanya gara-gara COVID-19 ini. Mungkin anggota satu dengan anggota yang lain di gereja
ada yang tidak bertegur sapa karena membahas COVID-19. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari kita mengambil waktu untuk merendahkan hati, untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan jangan pernah ada yang tersakiti karena COVID-19. Mari kita saling mengasihi, mari kita mencari keadilan, mari kita melakukan hukum-hukumnya, dan semua orang harus rendah hati sehingga kita akan terlindung dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertarungan besar dan sejarah dunia ini akan segera berakhir. Pada saat ini secara pribadi, saya rindu berkata, mari kita lebih dalam mencari kebenaran Tuhan. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita sudahi segala permasalahan berkenaan dengan COVID-19. Mari kita merajuk, saling mengasihi, saling berdoa satu dengan yang lain. Sehingga kami percaya, dan kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa ini semua segera berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seluruh anggota jemaat Terusan Surabaya, sekarang kita harus berdoa lebih tekun supaya kita dapat bersedia untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan yang diizinkan Tuhan hari ini terjadi. Saya percaya, saudara-saudara yang ada di rumah, lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Lebih banyak waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga. Biarlah satu keluarga boleh saling mengasihi. Dan rasa ketakutan itu mari kita rubah dengan rasa sukacita bahwa Tuhan begitu baik. Saya rindu membuka dalam buku Yehezkiel 14 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi mari kita buka Alkitab kita. Yang ada di rumah boleh membuka dan membaca di dalam hati Yehezkiel 14 ayatnya yang ke-20. Dan saya akan baca untuk kita semua. Dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Apa yang dikatakan oleh ayat ini adalah bahwa setiap jiwa harus membela dirinya sendiri di hadapan pengadilan Tuhan. Setiap jiwa harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, hentikan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Hentikan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling berdoa satu dengan yang lain, sehingga roh persatuan di dalam jemaat Terusan Surabaya tetap terjaga meskipun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Marilah ketika saudara ada di rumah sana, boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Istri boleh menggandeng suami dan sebaliknya. Orang tua boleh bergandengan bersama dengan anak-anaknya. Mari kita bergandengan tangan. Saudara-saudara yang ada di rumah, sekali lagi mari kita bergandengan tangan. Dan kita boleh menyatukan hati kita. Di saat ketakutan melanda, di saat kekhawatiran melanda, mari kita rendah hati untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, gantinya saling menyalahkan. Saling mengasihi satu dengan yang lain, gantinya kita saling menghakimi. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, gantinya kita mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh sebab itu, pada saat ini, saya percaya, bagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyerahkan diri mereka sendiri di bawah pimpinan Tuhan, dan di bawah tuntunan kuasa Tuhan yang begitu ajaib,
Tuhan akan memeliharakan kita semua. Dan diilhami oleh Roh Kudus yang akan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya kita akan tetap berdiri di dalam iman kita dan tidak pernah goyah apapun yang terjadi. Bahkan saya mau katakan bahwa COVID-19 ini tidak boleh membuat kita terbelah. Tidak boleh roh persatuan di dalam jemaat terusan Surabaya boleh terpecahkan. Tetap mari kita bersatu. Kita melawan ketakutan. Mari kita bersatu melawan kekhawatiran. Mari kita bersatu untuk meringankan beban satu dengan yang lain. Sehingga ketika Tuhan rindu untuk melawat kita, kita memiliki iman yang teguh. Tetap bergandengan tangan, saudara. Yang ada di rumah, tetap bergandengan tangan. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan pada saat ini beban ada dalam hidup kami Tuhan. Kekhawatiran yang besar ada di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menolong kami. Engkau akan melindungi kami. Bahkan kami percaya bahwa Engkau akan meluputkan dari COVID-19 ini. Gunakan kami ya Tuhan. Gunakan kami untuk selalu memberitakan kabar kebenaran. Di saat orang ketakutan, biarlah kami bersuka cita karena Tuhan memimpin kami. Kami bergandengan tangan Tuhan. Kami merasa bahwa kami ini lemah Tuhan. Kami berindu Tuhan boleh menolong kami. Tuhan, kami rindu supaya Tuhan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Memberikan kuasa, memberikan kekuatan kepada mereka. Supaya mereka boleh tetap sanggup menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Iman mereka dikuatkan, imun mereka dikuatkan, dan sukacita yang besar boleh menjadi bagian kami ketika kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, dan kami boleh bersukacita karena Tuhan sudah melalukan badai wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami bergandengan tangan saat ini di rumah kami masing-masing. Biarlah roh kami disatukan, doa-doa kami disatukan, dan biarlah damai sejahtera surga boleh menjadi bagian kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, umat-umat Tuhan, jemaat terusan Surabaya, biarlah rahmat dari Allah Bapa boleh menjadi bagianmu. Biarlah pengampunan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi milikmu. Dan biarlah persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus boleh menjadi bagianmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Dan biarlah kita semua tetap berdoa satu dengan yang lain. Dan biarlah kita tetap selalu bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan biarlah dengan pertemuan yang singkat ini boleh membawa iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Datang segera, datang segera. Yesus mau datang segera.